warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat dimanapun berada. Bersama saya, Mas Rayati dalam acara Ngopas, Ngobrol Pagi Sehat. Baiklah sahabat sehat dimanapun berada, kita ketahui sekarang ini ya mungkin sebagian orang sudah tahu bahwasannya adalah ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Namun banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh ibu mengenai proses pemberian ASI. Telah hadir bersama kita semua yaitu seorang ibu cantik yang merupakan salah satu perawat terbaik yang RSBP punya, yang merupakan ahli di bidang perawatan bayi khususnya dan juga merupakan konselor menyusui RSBP Batam. Telah hadir bersama kita Ibu Nes Susi Arisani Eskep MF. Oke, Ibu akan membicarakan nih tentang tema yaitu laktasi. Nah, Ibu langsung aja Ibu ya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan laktasi ini? Sebenarnya luas ya, laktasi itu kalau di luar sana dibilangin itu laktasi menyusui gitu ya. Sebenarnya nggak hanya sebatas menyusui. Laktasi itu keseluruhan proses, mulai dari terbentuknya ASI, kemudian disusui ke bayi, proses bayi menyusui sampai menelan ASI itu. Kita ketahui apa sih Bu sebenarnya ya, mungkin sahabat sehat sekalian ingin memberikan pertanyaan, bisa jangan lupa join di IG, YouTube, dan Facebook RSBP Batam. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk join bersama kami. Ya Ibu, lagi Bu, kita ingin mengetahui nih, sahabat sehat dimanapun berada ingin mengetahui keuntungan ataupun kerugian apa sih yang bisa didapatkan untuk ibu maupun juga si bayi. Oke, pertanyaannya bagus ya. Kalau tadi ditanyakan kerugian, kayaknya nggak ada, sama sekali nggak ada kerugian dari menyusui. Yang ada itu semuanya keuntungan dan keuntungan saja. Nah, keuntungan untuk ibu ada, keuntungan untuk bayi ada, keuntungan untuk keluarga ada, bahkan keuntungan untuk negara ada. Wow, banyak sekali keuntungannya Ibu. Iya. Nah, kalau untuk bayi itu keuntungannya bisa mencegah bayi itu alergi. Kemudian untuk tumbuh kembangnya juga bagus. Kemudian ada lagi untuk zaman sekarang yang pandemi COVID ya, itu sangat dibutuhkan ASI. Iya. Nah, kenapa? ASI ini ada kandungan, apalagi diberikan secara eksklusif 6 bulan pertama tanpa dibarengi dengan minuman apapun, termasuk air putih sekalipun, itu daya tahan tubuh bayi sangat kuat. Karena kita ketahui yang namanya anak-anak, bayi baru lahir tanpa ASI, daya tahan tubuhnya sangat rentan. Apalagi zaman sekarang ya. Itu baru sekelumit manfaat dari ASI. Ada lagi mencegah terjadinya diabetes pada bayi. Nanti kedepannya dia juga berisiko kecil untuk terjadi DM tipe 2. Oh, dari ASI itu Bu? Kalau dapat ASI, iya. dapat ASI eksklusif. Kemudian apalagi infeksi, banyak banget. Kalau keuntungan saya rasa masyarakat semua sudah tahu. Bisa tinggal searching, apalagi sekarang ya model-model HP yang canggih-canggih sekarang gampang itu searching apa sih manfaat ASI bagi bayi, apa sih manfaat ASI bagi buat ibu. Nah, mungkin di sini kita bahas hanya sedikit saja mengenai manfaat ASI bagi bayi. Nah, bagi ibu lagi, kalau bagi ibu manfaat ASI itu yang pertama sekali terasa manfaatnya itu mencegah perdarahan pada ibu yang postpartum. Kenapa? Itu ada efek dari hormonnya, mengembalikan ukuran uterus secepatnya kembali ke ukuran semula dengan adanya refleks dari menyusui tadi. Nah, kemudian juga kalau menyusui itu ibunya otomatis kan mengeluarkan banyak energi tuh. Iya. Nah,
mengembalikan untuk ibu-ibu yang ingin bodinya kembali cepat seperti sebelum melahirkan. Nah, dengan menyusui juga Langsung bisa. mengembalikan Perlu berat badan proses. ideal si ibu. Nggak bisa Iya. langsung sih kayak kita main sulap ya, tapi perlu proses. Tapi memang lebih cepat dibanding yang bayinya susu formula. Oh gitu. Nah, artinya tidak menyusui langsung. Nah, tadi saya udah bilang ada untuk bayi, ada untuk ibu, terus ada untuk keluarga. Nah, kalau untuk keluarga apa? Misalnya kalau kita pergi kemana-mana nih, keluarga itu mau pergi jalan-jalan. Kita bukan di masa pandemi ya, di masa pandemi kan Sekarang nggak boleh. stay at home gitu. Kalau kita pergi jalan-jalan kita harus nyiapin air panas termos, siapin kaleng susu gitu ya, botol harus disterilkan. Aduh ribet. Iya. Nah, kalau kita dengan menyusui langsung, apalagi ASI eksklusif, tinggal bawa badan buat ibunya gitu. Sangat mudah, very very simple. Iya. Dan lagian kalau dengan ASI itu ekonomi keluarga juga terjamin. Sekarang susu formula itu mahal. Satu kaleng untuk 3 hari aja bisa 100 ribuan lebih. Nah, kalau misalnya teman-teman itu yang harganya standar ya, apalagi kalau ingin prestisenya naik tuh pingin yang harganya mahal gitu. Itu bisa 300 ribuan. Nah, apalagi zaman sekarang orang banyak pengangguran, terus ekonomi juga sulit gitu ya. Itu sangat membantu dengan tidak memberikan susu formula untuk bayi baru lahir, terutama yang 6 bulan pertama ya. Oke, ini ada lagi Bu, pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, berapa lama sih bayi yang aman minimal menyusui, khususnya pada bayi yang kurang aktif menyusui? Nah, ini maksudnya. Mungkin maksudnya berapa lama sih bayi itu menyusui yang efektif gitu ya. Karena lama juga itu belum tentu bayinya nyusui, tapi ngemut katanya gitu ya. Nah, yang efektif itu 20-30 menit. 20-30 menit bayinya sampai payudara ibunya kosong, pindah lagi 20-30 menit. Harus benar-benar kosongin. Kenapa? Karena komposisi ASI itu untuk 10 sampai 15 menit pertama dengan yang terakhir itu beda. Gitu. Harus benar-benar habis. Sama kayak kita makan, minum sama makan, beda kan? Nah, itu diibaratkan seperti itu. 20 sampai 30 menit. Dan perlu ibu-ibu ketahui, ibu-ibu menyusui itu tidak ada jam khusus. Waktu-waktu khusus si ibu harus menyusui. Misalnya jam 3, jam 6, jam 12 gitu, udah dijadwalin gitu. Iya. Enggak, kalau bayi yang sehat tuh on demand artinya. Artinya semua khusus atas permintaan si bayi. Jadi tidak kita yang menjadwalkan. Bayinya mau 1 jam lagi, bayinya mau 2 jam lagi, silahkan. Berarti si ibu harus ready. Ready, ya betul. Padahal sebenarnya proses menyusui itu mendekatkan si ibu dengan bayi, bondingnya bagus ya. Kalau bondingnya bagus, keterikatan secara kejiwaan, itu pembentukan karakter maupun pembentukan kepribadian si bayi itu gampang kita bentuk oleh ibunya. Berpengaruh sekali ya Bu ya. sekali. Nah, ini lagi Bu, satu lagi nih, ada nih ibu, khususnya ibu ya Bu ya, atau orang tua nih mengadopsi bayi baru lahir sekali. Nah, dia itu kepengen memberikan ASI, apakah bisa? Karena dia tidak melalui proses kehamilan dan persalinan. Bagaimana Bu? Nah, sangat bisa. Zaman sekarang itu semuanya tidak ada yang mustahil untuk ibu menyusui. Apalagi niatnya memang untuk menyusui anak adopsinya ya. Nah, tapi perlu kita perhatikan, kalau kita ingin menyusui anak adopsi, kita udah tahu nih, apalagi kita udah tahu berbulan-bulan sebelumnya. Ya, berbulan-bulan sebelumnya kita udah tahu, kita bisa ketemu sama dokter. Itu ada terapi hormon, kemudian dilakukan terapinya ya memang harus kolaborasi sih, dokter sama dokter. Kemudian 2 bulan sebelum partus, ya, dihentikan terapi hormonnya. Kemudian kita pompa dengan bisa pompa ASI manual atau elektrik. Jadi diharapkan pada waktu dipompa
kita mengikuti proses ibu hamil yang Iya. udah mau melahirkan, udah mulai terbentuk produksi ASI gitu. Jadi setelah bayinya lahir, mungkin di awal-awal nggak langsung cukup sesuai kebutuhan bayi. Nah, ada proses-proses tertentu sampai dia benar-benar bisa menyusui, tetap kita harus susuin langsung. Nih saya ibu donor nih, ibu adopsi. Ibu adopsi. Jadi bayi itu langsung saya susuin karena saya udah proses beberapa lama ya. Iya. Mulai dari terapi hormon, terus dipompa, bayinya lahir, kemudian saya susui. Kan nggak cukup, saya harus suplemen untuk ke bayi. Jadi bayi ini seperti menyusui, tapi sebenarnya kita ada tambahan dari luar gitu susunya gitu. Nah, atau misalnya kita udah ketemu dokter, sudah ketemu dengan konselor menyusui, kita perlu donor ASI, ya kita jalani dulu untuk beberapa, mungkin dalam waktu beberapa minggu bahkan beberapa bulan sampai cukup kebutuhan untuk si bayi gitu. Nah, the last Tapi ada sedikit lagi, itu untuk yang kita mengetahui adopsinya udah berbulan-bulan kemudian kita tahu. Bagaimana kalau adopsinya baru sekarang saya baru tahu gitu. Sementara saya nggak sempat itu ada terapi hormon atau apa gitu. Iya. Nah, itu ada lagi obatnya, ketemu lagi sama dokter. Penata laksananya beda lagi. Oh, berarti harus ketemu dengan dokter dan konselor kali ini ya. Iya betul. Nah, ini lagi Bu, ada satu lagi nih mungkin pertanyaan terakhir, tips nih agar dapat memberikan ASI eksklusif. Ya, mungkin ya untuk ibu-ibu bekerja nih terutama yang harus tidak bisa 6 bulan stay di rumah, gimana Bu? Sebenarnya sudah bukan isu baru ya. Untuk ibu bekerja bisa memberikan ASI eksklusif. Itu sudah mungkin teman-teman perawat kita sudah mempraktekkan dan itu berhasil. ASI eksklusif lulus 6 bulan. 6 bulan pertama. Selama dia 3 bulan dia cuti, itu dia harus selingan dulu untuk setelah dia nyusuin dia harus pompa, simpan. Kemudian pompa, selesai menyusui, pompa, simpan. Kan bayi itu sampai umur 3 bulan kan masih kuat tuh nyusu. Semakin sering menyusui, semakin banyak ASInya keluar. Kemudian simpan di dalam freezer. Nah, selagi ibunya di rumah harus nyusui langsung. Jadi jangan pakai ASI yang sudah kita bekukan tadi. Nah, selagi ada di dekat si bayi, susu langsung. Jadi segar terus. Nah, pada saat ibunya di luar, kan stoknya udah ada nih untuk sementara yang kalau ibunya nggak ada. Nah, dia di luar bekerja, usahakan setiap 2-3 jam pompa ASI. Simpan di kulkas kantornya. Nah, pada saat pulang kerja, nanti dibawa pulang. Nah, usahakan memberikan ASI ke bayi itu yang paling segar dulu. Kan tadi kita udah simpan nih di kulkas. Nah, yang paling segar yang mana sih? Itu dulu. Jadi usahakan si bayinya mendapatkan ASI selalu segar. Ya, Ibu, ada lagi nih Bu, pertanyaan dari sahabat sehat ini, dari Ibu Kristi. Apakah dampak yang dialami ibu menyusui jika ASINya stop beberapa bulan? Nah, ada beberapa dampak secara psikologis dan secara fisik itu. Kalau secara fisik dia stop, otomatis sakit ya. Nah, bahkan ada paling berat itu terjadi mastitis karena ASINya udah banyak terus tidak dikeluarkan sehingga nahan. Nah, itu sakit sekali, bisa bahkan bisa nyeri gitu. Ya, mastitis radang payudara ya Bu ya. Iya, jadi sampai harus dioperasi bahkan kalau udah terlalu berat itu tuh harus dokter bahkan bisa di kalau udah berat sekali bisa di insisi untuk dikeluarkan yang itu tadi. Nah, kalau secara psikologis si ibu itu pasti merasa secara psikologis dia akan merasa aduh jangankan beberapa bulan ya, 2 hari kita masuk kerja aja bayi di rumah ini udah harus menyusui, kita secara refleks pasti itu ngalir, terasa banget rindu sama anak itu waktu baru-baru kerja itu terasa ngalir, itu pasti payudaranya terasa tegang, harus dikeluarkan ASINya. Nah,
kalau sebenarnya ibunya punya niat pingin menyusui kembali setelah beberapa bulan karena sesuatu hal berhenti menyusui, itu bisa. Namanya relaksasi. Dia bisa tadi dengan ketemu sama konselor menyusui, kita akan ajarkan bagaimana caranya si bayi ini bisa nyusu langsung lagi ke ibu. Usahakan si bayi itu tidak menyusu lewat dot. Nah, usahakan cup feeding saja. Oh, itu yang seperti bentuk apa mungkin? Cangkir kecil ya, tapi itu memang harus dilatih juga. Oke. Nah, Baik. Ibu boleh sedikit lagi saya sampaikannya. Mungkin teman-teman ibu menyusui ada di luar sana yang ragu saat ini karena zaman COVID sekarang ya. Pandemi COVID ini menyebabkan saya yang melahirkan di sekarang boleh menyusui nggak sih gitu ya. Jangan khawatir, jangan takut. WHO sendiri pun sampai detik ini, nah, ibu yang terkonfirmasi COVID bahkan itu boleh menyusui. Tapi ada tapinya. Nah, Ada tanda petik. iya. Tapi harus mengikuti prosedur protokol yang sudah ditetapkan. Nah, apa prosedur dan protokol itu? Panjang harus saya ceritakan di sini. Mungkin di kesempatan yang lain. Oh gitu. Ya baik Ibu Susi, banyak sekali ilmu yang Ibu share untuk kita semua Mudah-mudahan yang bermanfaat. sangat bermanfaat. Terima kasih Ibu Susi telah meluangkan waktunya bersama kita di sini sahabat sehat. Sekali lagi Sama-sama. kami ucapkan terima kasih. Ya, Baiklah sahabat sehat dimanapun berada, mudah-mudahan perbincangan kita pada Ngopas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah, pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.